Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada seorang kiai, Ketua MUI Tasikmalaya, Kiai Haji Ate Sodik Bahrum, yang membela Panji Gumilang habis-habisan. Bahkan dia menghadiri miladnya Panji Gumilang. Di acara tersebut, dia pun bercerita panjang mengenai dia mengagumi sosok Panji Gumilang, dan dia pun menyudut-nyudutkan orang yang menyudutkan Panji Gumilang. Dia tidak melihat sosok Panji Gumilang yang sesat dan menyesatkan orang. Intinya Panji Gumilang menistakan agama. Ini yang sebetulnya sangat terheran-heran. Padahal MUI pusat sudah menyatakan Panji Gumilang sesat dan menyesatkan. Tapi bapak satu ini membela habis-habisan, mati-matian untuk Panji Gumilang. Bahkan sampai menangis, dia menceritakan sesuatu tentang Panji Gumilang. Saya pun heran dengan bapak ini. Ketua MUI Tasikmalaya loh. Bismillahirrahmanirrahim. Abah Ate Beliau yang telah mengembangkan mati-matian fikih ritual membela menjadi fikih Panji sosial Gumilang. karena membahas tentang Aya naon ekonomi itu Abah yang Ate? diaplikasikan di Abah Ate pesantren teh Zaitun. Ketua Saya MUI sebagai kiai kampung Tasikmalaya memberi gelar kepada beliau dongkap adalah ke acara Profesor Doktor ulang tahunna Panji Mujadid di Gumilang. Indonesia sebagai pembaharu. Nyariosna duka dan teu kahartos ya. Kalau sama saya ini Abah Ate ini bicara apa saya enggak ngerti ya. Ini ngabelana mati-matian kieu ya ka Panji Gumilang, sedangkan Abah Ate teh MUI Tasikmalaya. Semoga beliau hidupnya diberkahi oleh Buka Allah Subhanahu wa kunaon ya Abah Ta'ala. Ate teh kunaon Abah Ate Umurnya panjang, MUI wae MUI pusat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. udah memberikan Lalu saya sebenarnya ke sini sudah ngobrol pernyataannya kemarin di bahwa Panji Gumilang itu sesat menyesatkan. TV. Hari ieu MUI Tasikmalaya, Ketua MUI Abah Semua Ate memberikan apresiasi dan merasa mati-matian ke membela saya bagaimana mencerdaskan umat Islam yang masih bodoh, pelajari umat deilah Islam yang Abah masih Ate primitif, sosok umat Islam profilna yang dari dulu masih sampai sekarang taat siapakah kepada hoak, Panji Gumilang yang itu Abah masih Ate. taat kepada Aya kiai-kiai naon kunaon yang mah abdi tidak aduh jelas ilmunya, asa yang tidak jelas pesantrennya, kumaha yang nya. tidak berbuat apa-apa, Tasikmalaya itu dijadikan semua landasan juga kebanyakannya sebagai masukan sudah kepada memberikan baik pemerintah statement atau MUI atau pusat. Saya bahwa memberikan Panji pencerdasan Gumilang itu sesat bagaimana umat Islam menyesatkan itu musuhnya dua, dari santrinya, satu dari kebodohan, pesantrennya, yang kedua kemiskinan. bahkan Tetapi banyaklah dari alhamdulillah direspon ormas-ormasnya. dengan Hari komentar-komentar Abah yang Ate positif. Masih duh banyak kateu orang ngantos lah abdi mah yang pokoknya memiliki kumaha terhadap Abah we pesantren Zaitun. teu langkung Bukan Abah hanya saya aja, eta tapi mah dalam komentar da Abah meureun banyak anu yang setuju. kahartosna ku Abah sakitu teu langkung Abah we eta. Yang komentar kayak Makanya yang akeun ka menyejukkan, yang mendamaikan. Padahal sebenarnya saya tahu ke sini itu baru dari
YouTube bagaimana tentang Nyarios nada Jayatun. abdi Karena saya udah ngomong di tekatos na YouTube, dicarioskeun ku abah saya abdi ku wajib abdi silaturahim karena teu dalam langkung abah saran-saran saya kumaha harus abah tabayun. abah teu. Jadi kesini tabayun, tabayun. Tadi saya diajak keliling bagaimana visi misi Jayatun, bagaimana lagu Jayatun, bagaimana visionernya Kiai Haji Gumilang, mulai nanam padi 500 hektar sampai bisa dijual, ada tempat Eta we ku pengeringan aya ku yang bisa anehnya menyimpan 1000 MUI ton dan itu bisa ketua diekspor, MUI malahan bisa dijual ke pasar, bisa dijual ke pasar modern dengan kualitas yang bagus. Itu adalah pendidikan yang benar. Sebab kalau saya kaji membaca tentang pendidikan di luar negeri, ini maaf bagi profesor doktor, terutama profesor doktor agama yang cuma belajar teoritis aja, tidak aplikatif. Kalau di luar negeri yang disebut profesor doktor itu adalah atau program itu ABG, Akademi Bisnis Government. Jadi salah seorang profesor itu apabila ada daerah miskin, langkung abah lalu ada bade riset, kitu bade ada kieu penelitian, jadi Abdi mah buku daerah miskin mintonan jadi we, kaya, ngupingkeun. daerah stunting jadi sehat, itu namanya profesor doktor. Bingung. Lalu kalau dia tidak bisa mensejahterakan, dicabut gelar profesor doktornya. Beda dengan profesor di Indonesia, banyak profesor aspun, terutama profesor doktor agama. Saya terus terang, walaupun saya orang kampung, kiai kampung, bisa mengkritik para profesor doktor, terutama tentang pendidikan nasional yang tidak jelas, karena Indonesia tetap miskin, Indonesia tetap bodoh, dan Gitunya, percaya Pak? kepada ilmu-ilmu yang hoak, Dan itu jelas dijadikan satu bikin dasar abdi. pemikiran. Terus Jadi kalau ucapkeunana dina Al-Quran menyimpang teh bah learning by doing. terus Ki Haji Hajar Darwantoro, dinaku aya Tuturi Quran Handayani. kalam Nabi Learning Muhammad by doing, bagaimana Al-Quran mah belajar kalam dan Allah. bekerja, bagaimana Kalam Allah. membimbing anaknya dari Diturunkeun, belakang, diwahyukeun ka Nabi hanya Muhammad pesantren Ajaitun. melalui malaikat Jibril. Perguruan tinggi Eta tidak ge pantos. menghasilkan Melalui kadinya ya pas baik lapangan Terus kerja menyimpang. atau kesejahteraan. Jadi Jeung cuma make mahal jeung menggaji aya profesor ucapan doktor, kieu, tapi tidak surga ada teh satu bisa penelitian dibuat. hal-hal yang benar-benar. neraka Karena surga temanya tadi kalau nggak salah pendidikan, bisa dibuat. ilmunya cuma ilmu Mana tadi, teoritis, aduh, tidak ada bahasa-bahasa satu learning anu by doing, kudu atau dijaga. apakah yang disebut boarding Eta school mah yang ada di sekiranya Pondok Pesantren Jaitun. masih Ini goib sebenarnya tapi orang kudu bukan yakin contoh Eta bagi ge, pesantren aduh, saja, tapi mata contoh satu bagi satu, pendidikan Mbak, nasional. mukarar itu. Karena di Indonesia fikihnya cuma fikih kamari spiritual pokoknya aja. MUI Beliau pusat yang telah mengembangkan fikih ritual aya debat menjadi gini fikih sosial, Pantes. karena membahas tentang ekonomi Debat. yang udah diaplikasikan di jelas pesantren jelas Jaitun. MUI Saya pusat itu udah sebagai jelas kiai kampung banyak memberi penyimpangan gelar kepada beliau. udah jelas Beliau jelas adalah profesor doktor mujadid di Indonesia ngerti apa. sebagai pembaharu. sebagai abah Kalau itu tidak melihat kata-katanya, kalau itu ayyukum ahsanu amala, melihat perbuatannya. Apa yang dilihat itu adalah perbuatannya, lihat masjidnya, lihat santrinya. Kalau pendidikan itu lihat dari segi inputnya, jelas santrinya ada 6.000, mahasiswanya ada 6.000. Itu adalah sebagai Tasikmalaya di Tasikmalaya bukti itu gudang ayyukum ahsanu amala. Tapi yang didengar sekarang itu bukan ayyukum ahsanu amala, tapi ayyukum ahsanu kaulan. Asal ngomong baru yang itu
itulah Nabi mah cuman rujukannya tiasa itu gogodeg benar we bah. dan dijadikan rujukan. Cuman Tidak tiasa gogodeg ayyukum da abdi asanu mah amala. jalmi Sedangkan teu tiasa di nanaon. dalam Saya surat cuma Yasin, orang nggak bisa wanak apa-apa. tubuh ma qaddamu Cuman wa terterang-terang asarohum. aja. Allah itu Sampai ke akan Abah mencatat begitu mati-matian ketika mati membela itu Panji apa Gumilang. dari segi perbuatannya, apa yang monumen, apa yang ada asarnya, ada apa yang ada buktinya. Masjidnya megah, tanahnya luas, ekonominya jalan. Ini adalah harus menjadikan contoh yang di dalam depan saya baca bahwa pendidikan dan segala macam bukan untuk Jaitun, benar-benar untuk Indonesia Raya dan Cuman bagaimana tiasa untuk kieu, dunia. Itu adalah sebagai Cuman tiasa bahan gogodeg. saya Cuman sebagai Kiai tiasa Kampung gogodeg. dari Tasikmalaya sebenarnya ingin Kieu silaturahim cuman aja, tiasa gogodeg. tidak akan memberikan nasihat karena Malah saya hatoskeun bukan Abah. mujtahid, Ateu. bukan mursyid, termasuk MUI, ilmunya standar MUI pusatnya Pak Panji lah. Tidak ada mujtahid, tidak ada, itu ada di YouTube. Tidak ada mujtahid dan tidak ada mursyid di Indonesia. Saya tantang, sok dialog dengan Iya, saya, cuman tiasa siapa gogodeg mujtahid di kieu. Indonesia. Semua juga ilmunya terukur Pak Panji dan perbuatannya Ketua MUI belum ada apa-apa. Tasikmalaya. Santri gak punya, murid gak punya, terus yang ngomongnya pada miskin, tapi dia merasa hebat, merasa paling benar, lalu menetapkan hukum yang menyesatkan orang Sampai lain. ke Abah Mohon begitu maaf, mati-matian terlalu membela panjang. Panji Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada bahan. Jika fikih peradaban dunia atau fikih peradaban sosial tadi dipertentangkan, bagaimana Kiai menanggapinya? Kita dengerin aja. Baca aja semua kitab klasik bahwa fikih itu pertama masalah ibadah, masalah nikah, masalah muamalah, masalah jual beli. Itu ada di dalam kitab turesnya, ada sumbernya. Semua kitab-kitab fikih membahas pertama bagaimana cara beribadah, yang kedua bagaimana nikah, yang ketiga muamalah. Berarti kalau yang mempertentangannya belum sampai membaca kepada fikih dalam kitab turos yang aslinya, baik kitab Fathul Mu'in, Fathul Wahab sampai Al-Um, semua kitab-kitab fikih menjelaskan tentang muamalah, tapi itu baru sifat teoritis, belum ketiak implementasi seperti pesantren Jaitun. Itu sebenarnya karena kebodohan, karena kurang wawasan, karena belum selesai membaca fikihnya, nyalahkan. Karena itu mereka kurang membaca. Karena umat Islam itu ada Islam benar-benar, Islam tahu tentang ilmu Islam, ada Islam turunan. Yang tidak tahu tentang fikih muamalah itu adalah Islam turunan atau Islam abangan, Islam fobia, yang tidak tahu apa Islam, mengaku-ngaku dirinya sebagai Islam. Itu mah sudah ijma ulama bahwa fikih itu ada fikih ibadah, ada fikih munakahah, ada fikih muamalah. Dalam fikih muamalah ada babul B, hukum jual beli, ada babul kirod, ada babul rohni, ada babul salmi. Itu ada, itu di dalam fikihnya. Jadi kalau yang tidak setuju kepada fikih sosial, mereka cuma baca rukun ibadah saja. Jangankan mau peradaban dunia, kitab juga belum selesai membaca. Saya siap berhadapan dengan orang-orang yang tidak mengerti fikih sosial, siapa saja di Indonesia. Kalau ini dilahirkan, boleh yang bertanya, boleh. Masalah fikih sosial sumbernya dari Al-Quran, wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Itu kan Quran. Jadi jelas fikih sosial, fikih muamalah itu
sumbernya baik Al-Quran, Al-Hadis atau kitab kuning itu sangat banyak literasinya, karena Islam Indonesia baru menjelaskan fikih ritual aja, baik pesantren atau perguruan tinggi atau para cendekiawan muslim. Ini harus dibikin satu kurikulum, dan pesantren Zaitun harus dijadikan model bagaimana tentang fikih sosial, fikih peradaban, dan fikih muamalah. Ini harus menjadikan kajian dan penelitian bagaimana untuk memajukan bangsa Indonesia dan dunia. Sekian. Peradaban, ketika bicara peradaban itu peradaban yang bagaimana sih Kiai? Apakah peradaban toleransi, berbudaya, atau yang bagaimana? Kalau tadi Kiai menyinggung Al-Zaitun, bagaimana Kiai bisa mengatakan bahwa Al-Zaitun adalah pilot project dari fikih peradaban tersebut, sedangkan saat ini Al-Zaitun sedang dikriminalisasi? Itu di dalam agama itu ada istilah syirik dan hasub. Karena itu kepentingannya apa? Kalau kepentingannya ikhlas, bagaimana Islam Indonesia ingin maju, bagaimana aset pesantren, justru itu harus menjadikan pemikiran bersama. Kita belum bisa apa sebab kulusain majihun, segala sesuatu itu ada kelebihannya, ada keunggulannya. Setiap pesantren pada punya keagungan kelebihannya. Ada pesantren alat, ada pesantren usul fikih, ada pesantren fikih, ada pesantren hadis, ada pesantren kalau perlu masalah muamalat. Ini harus didukung, terutama pemerintah. Bagaimana kewajiban pemerintah itu mencerdaskan kesejahteraan, itu adalah kewajiban negara. Justru negara harus mensupport, harus menggurui bagaimana pesantren Zaitun mempunyai aset yang besar, mempunyai ekonomi yang berkembang. Itu adalah satu kehebatan, sebab hanya pesantren Zaitun yang bisa menciptakan cendekiawan yang mandiri dan tidak nganggur. Itu tanggung jawab negara sebenarnya. Sekarang ada masyarakat civil society yang ingin memajukan negara, bahkan mau dikriminalitas. Itulah adalah sebagai kebodohan umat Islam yang senang kepada hoak, yang tidak ngerti agama, apa yang disebut fikih, baik rub'ul ibadah, rub'ul munakahat, sampai terakhir kebodohan umat Islam yang senang pada hoak. Wah, bukan hoak itu mah tuh jelas bukan hoak, sanes hoak, jelas terbukti menistakan agama. Kumaha ieu teh? Aduh, ieu mah jadi pinter teuing teh, jadi kabalinger. Aduh, Gusti Agung.